Kalau tiba-tiba dipanggil ke STY ke senior, siap gak? Siap banget lah. Terus itu juga pas lagi bukan tahun depan itu kayak yang U20 mau Piala Dunia yang nggak jadi. Aduh nyesek banget ini kalau bahas ini berarti. Itu. Emang. Dari itu kan. Terus. Sepak bola Indonesia juga berkembang gitu kan. Yap. Ya, menurut saya itu sih Indonesia lagi di jalan yang benar buat berkembang. Pernah kena bully nggak? Ngomong ntar lu. Pernah kena bully nggak? Nggak ada ya? Nggak tahu itu bully atau apa. Halo, selamat pagi, selamat siang. Pagi apa siang? Siang deh, siang. Netizen dan viewer YouTube Si Paling Timnas, ketemu lagi di podcast Si Paling Timnas kali ini episode ke berapa, hitung sendiri pokoknya. Hari ini spesial banget karena saya udah kedatangan. Biasanya kemarin tuh senior semua. Kemarin senior. Jadi kemarin ada Coach RD, Coach Nova ya kan, senior. Rido, kiper. Nah, ini sekarang kita ke generasi Gen apa ini ya? Gen Y apa Gen Z? Gen Z. Oke, selamat datang buat Vigo Dennis. Terima kasih. Halo, Mas. Selamat datang. Kalian yang belum tahu nggak mungkin nggak tahu. Ini karena Vigo ini pemain timnas U20. Enggak, pemain timnas senior ya. Amin dong. Amin. Kalau tiba-tiba dipanggil ke STY ke senior, siap gak? Siap banget lah. Siap. Pasti, ya. Mau. Besok sore mau. Langsung aja guys. Langsung aja. Nanti ganti siapa? Tom Hai. Ya, pelapis aja. Jadi Vigo ini saya sudah hubungi Vigo dari bulan Mei 2002. Udah lama banget. Baru bisa sekarang. Sibuk banget. Belum lahir ya? Belum lahir ya? Kelihatan bohong ya. Iya, Deng. Vigo ini lahir tahun 2006. Sekarang usianya berarti 18 tahun. 18 tahun sudah di profesional. Sudah, alhamdulillah. Aku mbien 18 tahun masih SMA. Kayaknya masih ini deh. Ya itulah pokoknya. Lagi nakal-nakalnya itu kayak. Vigo sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ya. Sekarang di ini ya, PSIM. Betul. Sekarang di PSIM Jogja. PSIM Jogja. Gimana, Bro? Sudah yakin dengan kamu apa? Yakin dengan yakin. Karena yang punya PSIM kan aku yakin dengan kamu. Nah, Vigo ini saya penasaran karena waktu itu lihat Vigo pertama itu di U16. Ya, juara di Maguwoharjo kan. AFF. Ya, piala idaman kita semua. Jadi Vigo itu waktu itu di AFF U16 pas juara itu ya? Iya, sama Coach Bima. Terus habis itu waktu itu ada Iqbal, Zaki, Kakak. Ya. Yang sekarang siapa? Kaviatur juga. Dan sekarang ada di 20 sekarang ada Riza, itu semuanya rata-rata yang U16 yang juara itu ada di 20 sekarang. Kayak naik kelas ya, berarti. Naik kelas. Oh, berarti hampir semua dong materinya. Iya. Tambahannya paling Tony mungkin kayak ya. 2005 itu tambahannya. Oh. Yang 2005 Doni, Kadek, Tony gitu. Oh iya, Doni enggak ini ya? Iya, Doni enggak. Doni sudah. Iya, dia waktu itu Doni terima mas enggak ada benar-benar. Oke. Boleh dong ceritain Vigo awal karirnya main bola seperti apa? Dulu awalnya nendang bola tuh gimana gitu, mungkin diceritain. Oke. Jadi dulu saya mengawali karir sepak bola maksudnya yang masuk SSB itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu saya udah ikut SSB di Probolinggo. Ya, di dekat-dekat rumah situ. Terus habis itu saya ikut SSB yang ngurusnya itu kebetulan ayah saya sendiri. Jadi SSB. Ayah dulu main bola ya? Ayah dulu main bola juga. Pantesan namanya Vigo. Pasti idolain Ronaldo enggak juga. Yang idolain Vigo pasti enggak mungkin. Ya, juga terus situ saya sampai kelas 5 SD. Saya di Superkids, habis itu kelas 5 SD sampai kelas 6 itu saya pindah ke Jakarta. Oke. Di Bogor tepatnya. Di Bogor ya. Saya akademi di situ. Habis itu saya kembali lagi ke Probolinggo dan sekolah di Probolinggo kayak cuman
setengah semester aja. Habis itu baru pindah ke Malang lagi, itu akademi lagi selama sampai lulus SMP. Total banget ya, berarti emang fokus ke main bola ya. Iya, Karena ayah memang kayaknya pengen kamu jadi main bola, Ya, bener kan? dan saya juga di sini motivasinya mau jadi pemain sepak bola. Berarti emang oke, terus Habis itu saya di Rek Nelson Academy itu selama 3 tahun kurang lebih. Dan di situ sempat waktu itu ada tawaran dari PSS Sleman yang EPA elektro. 16 sama 18 kan. Oke. Nah, waktu itu saya sempat situ terus Covid kan. Akhirnya pas itu lagi Covidnya. Iya. Habis itu saya kebetulan di pas Covid itu ada tawaran juga dari Persija, dan Persija tuh mau kontrak saya kayak 3 tahun kan. Saya saya ambil Persija. Nah, di situ pas di Persija, dan kebetulan pas saya mau masuk Persija itu dan di situ juga saya lagi seleksi timnas buat ya U16 yang di AFF di Magelang itu. Yes, heeh. Saya kira Oh, itu seleksi. Iya, itu seleksi timnas kayak nasional semuanya. Habis itu saya lolos sampai ke skuad AFF-nya. Squad finalnya ya, Skuad Coach Bima. finalnya sampai akhirnya saya bisa juara sama teman-teman dan Coach Bima juga. Habis itu setelah itu saya lanjut ke kualifikasi U17 itu yang main di Pakansari. Yes, Pakansari Bogor kan. Ya, habis itu dari situ habis itu kan udah selesai, udah bubar kan U17. Nah, itu timnya dibubarin dong. Timnya gitu ya? dibubarin ya. Terus itu juga pas lagi bukan tahun depan itu kayak yang U20 mau Piala Dunia yang nggak jadi. Aduh, nyesek banget ini kalau bahas ini. Bro. Itu. Emang. Dari situ kan. Terus. Habis itu situ ada rumor emang kalau U17-nya mau ikut Piala Dunia juga kan. Oh, itu udah ada bocoran tuh waktu itu. Udah ada. Oh. Habis itu saya masih ini kan kayak masa sih gitu. Karena Piala Dunia, Bro. Piala Dunia. Bukan AFF. Iya benar. Piala idaman kita semua. Oke, habis itu ternyata emang benar, habis itu fix Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ya. Situ akhirnya pemain-pemain yang di AFF itu semua dikumpulin lagi. Ntar dulu, perasaannya gimana tuh waktu denger pertama kali tes Piala Dunia kalian ikut di event itu? Wah, kalau saya pribadi saya langsung mikir kayak wah saya harus main di sini. Bobi caranya pokoknya harus main di situ. Iya, pokoknya harus main di situ. Harus main, harus masuk, harus ya pokoknya harus bisa maksimal lah. Akhirnya di situ kita dikumpulin semua. Yes. Ya habis itu udah deh kita kumpul, habis itu TC. Itu kayak persiapan kita 3 bulan sebelum Piala Dunianya. Jadi kita ke TC waktu itu sempat ke Jerman juga. Iya, waktu itu tes Situ. di lawan Jerman. Iya, habis itu TC persiapan akhirnya sampailah di hari dimana kita main Piala Dunia di Surabaya. Terus kita ya main Piala Dunia itu berapa 3 match. Yep. Itu kita dapat 2 poin dari 2 match itu kan. Terus itu udah Piala Dunia semuanya selesai, dan itu benar-benar pengalaman yang bagus banget sih yang saya dapetin sana, karena saya bisa belajar dari tim-tim yang lain juga kan. Jadi waktu itu saya sempat satu hotel sama Maroko kan. Iya. Sempat satu hotel sama Maroko. Nah di situ Maroko di situ juga Maroko hotelnya. situ juga waktu itu. hotelnya sama kita satu hotel. Jadi kita belajar dari mana cara mereka makan. Kan otomatis sarapan kayak gitu kan pasti bareng kan? Iya bareng, cuman beda ruangan. Beda ruangan. Cuman saya waktu itu kan pelatih kita kayak Coach Gilang, Coach Bima itu kan sempat ngobrol-ngobrol sama pemainnya Marco gitu kan. Nah, mereka ngasih tahu mereka persiapannya udah 2 tahun gitu kan buat si Piala Dunia ini. Mereka persiapan 2 tahun terus pas di hotel itu cara mereka makan tuh kayak gimana gitu. Itu semuanya dikasih tahu, dan mereka tuh detail makannya. Maksudnya udah diukur makannya segini, terus berapa menit makannya itu udah diatur terus semuanya. Berapa menit makannya dihitung juga? Iya. Katanya apa waktu itu kayaknya kalau nggak salah 20 menit itu udah selesai makannya. 20 menit udah selesai makannya. Kalau makan 20 menit tuh, ntar dulu, makannya gimana? Karena kita belum ngobrolnya, belum ngopinya. Mungkin mereka nggak ngobrol ya. Kita setengah jam kayak makan, tapi kalau pas lapar ya paling 5 menit. Ya kayak gitu. Terus Paling itu sih salah satu pengalaman yang saya bisa belajar dari situ juga. Terus habis itu U17 udah selesai. Kita akhirnya dikumpulin lagi buat U20 persiapan U20 ini. Yes. U20 dengan materinya hampir Tadi yang ya mayoritas sama. cuman kita sempat waktu itu berarti nggak seleksi lagi dong? Atau cuman kayak ya tambahan aja kali ya? Iya, tambahan aja. Cuman U16 yang Piala Dunia itu benar dinaikin semua. Jadi kayak di situ kayak ya udah kita TC, terus kayak ya pasti ada promosi degradasi juga. Yes. Di situ. Terus habis itu ketambahan juga yang 2005 kayak Doni, Kadek dan lain-lain. Jadi ketambahan itu terus kita ya udah kumpul dari bulan Desember tahun lalu. Udah kumpul sampai sekarang gitu. Terus sampai sekarang. iya. Berarti chemistry-nya udah
lumayan ini dong bro. Iya. Sudah lumayan ya tahu satu sama Iya, lain karakternya seperti apa, bola-bolanya mungkin yang ya itulah pokoknya. Berarti Pokoknya cara bermainnya kita udah tahu kan satu sama lain tuh kayak gimana. Ya udah. Terus ya udah itu akhirnya kita dikumpulin buat U20 persiapan AFF yang kemarin tuh kan. Iya. Jalan ya alhamdulillah kita bisa juara. Terus ya, situ sih pengalaman karir saya selama ini. Berarti ya ini ya tepuk tangan dulu, weh. Tepuk tangan top. Karena iya masih muda, masih muda. Ya pesan kami sih para netizen biar apa namanya untuk yang junior ini biar nggak gampang jumawa gitu paling. Tapi kalau dilihat dari ini jujur saya baru pertama kali ngobrol sama Vigo ya. Baru pertama kali face to face ngobrol secara ternyata tata bahasanya cukup oke. Apakah ada public speaking juga di timnas U? sempat ada memang. public speaking sama Mas Radot Valen. Oh sama Jebret ya. Terus sempat diadain juga sama Coach Indra karena ya buat kita belajar juga kan public speaking juga di mana itu penting juga. Terus ya di situ pas kemarin TC di Bali sebelum AFF sebelum kualifikasi. Ya. Itu ada sempat 1 hari kita latihan public speaking. Ya situ kita dikasih tahu inti-intinya kayak gimana, kalau public speaking itu kayak gimana gitu. Makanya ya ada beberapa pemain dari kita yang public speaking emang bagus dan ada juga yang ya kurang dan itu yang perlu ditindakin aja. Ya, gitu. Karena memang pemain bola sekarang ya nggak bisa cuman sekedar main bola sih. Memang karena ininya juga harus oke dan secara ngomongnya juga memang harus bagus seperti itu. Berarti memang public speaking juga dibahas di timnas. Iya benar. Kalau oke lah apa ya public speaking ngomong-ngomong emang kalau di U20 kan berarti ada pemain-pemain kayak yang keturunan ya kayak Jens Raven dan ada si siapa? Welber. Nah, kalau mereka sendiri pas begitu join ke kalian, join dengan tim kalian, ada kendala nggak di bahasa? Mungkin Karena waktu itu sempat viral tuh kayak yang diwawancarai sama wartawan ternyata nggak bisa bahasa Inggris si Welber. oh iya. Iya kan? Bahasa apa lah? Ternyata dia bahasa Brazil kan dia di Sao Paulo ya. Dan gimana tuh bahasanya di kalau Welber dia Welber dulu nih gitu. Iya, kan saya kenal Welber udah dari pas Piala Dunia itu kan. Ya, karena dia itu. Nah, dia emang sebenarnya udah bisa bahasa Indonesia, cuman ya pas bahasa-bahasa yang umum-umumnya aja kayak saya mau makan gitu-gitu yang basic-basicnya aja. Oh, basic. Ya, karena emang dari mamanya kan orang Indonesia. Jadi dia belajar dari situ. Terus Welber tuh emang dia bisanya cuma bahasa Indonesia sama bahasa Portugis. Dia bisa cuma itu. Kalau bahasa Inggris paling cuman ya apa sih kayak come on gitu aja ya. Buat lucu-lucuan aja dia. Gitu. Buat lucu-lucuan. Kalau Jens ya paling dia pertama kali gabung tuh pas di Toulon kan. Ya, di turnamen Toulon sama yang lain-lain juga. Dia adaptasinya paling kendalanya dia ditaruh sama orang pemain Indonesia yang pemain Iqbal itu kan dia jago bahasa Inggris kan. Iya. Oh Iqbal jago bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris. Dikumpulin sama Iqbal atau yang lainnya yang bisa di bahasa Inggris biar jadi si Jens ini dikasih tahu kayak apa kita harus gimana di sini gitu komunikasi gimana terus teman-teman yang lain juga sebenarnya berkomunikasi juga sama Jens tapi ya kayak gitu cuman bahasa Inggrisnya kan kurang jadi kayak butuh Iqbal atau kayak translator gitu, ya masalah ya. Iya. Kalau masalah komunikasi sih sebenarnya nggak ada masalah apa, cuman itu aja sih kendala cuman di bahasa aja. Di bahasa ya. Sebenarnya Jens juga udah mulai belajar bahasa Indonesia jadi kan tentang awas lawan kanan kiri gitu dia udah tahu. Dia udah tahu. Udah tahu. Oh iya. Tapi lumayan ini sih maksudnya dari segi koordinasi sepertinya sudah cukup baik. Kita lihat dari kacamata seorang supporter ya, maksudnya di lapangan itu sebenarnya sudah koordinasinya sudah baik. Nah, tinggal racikannya Coach Indra ini ya kan. Kemarin sudah cukup memperlihatkan lumayan ininya maksudnya dari segi permainannya sudah cukup oke gitu. Kalian koordinasinya nggak terlalu banyak miss apalagi nyerangnya dari kanan kiri kan. Cuman kadang-kadang ada momen di mana ya kadang monoton kan. Mau nggak mau memang harus pas lawan apa ya tuh. Mainnya bener-bener monoton dan kita kemarin sempat ini gimana sih mainnya kayak gini cuman ya kan kalian yang tahu kondisinya di lapangan seperti apa atau memang itu strategi atau seperti apa gitu. Vigo posisinya gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Serang juga. Oh, gelandang serang juga. Lebih cocok sama siapa nih? Main duetnya di tengah?
Kalau saya Kalau biasanya ditanya kalau U20 biasanya dia pakai 3-4-3. 3-4-3 ya, Biasanya saya tengah. berdua kan. Biasanya saya suka sama Tony sih. Tony Firmansyah. Saya ya. Tony yang di depan ya. Soalnya saya yang paling sering gimana ya? Saya kan kita kan sama-sama Jawa juga. Yap. Terus kayak yang paling sering ngobrol juga sama sering kalau misal latihan dipasang ini ya sama Tony biasanya. Tony, Jadi iya. saya udah ngerti. Udah settingannya udah kayak gitu ya. Terus ada juga Adit itu juga itu bagus juga. Adit. Aditya Warman itu juga. Itu Warman. Ya, biasanya kalau saya berdua itu saya paling enak yang paling serak ya emang sama Tony. Sama Tony. Iya. Gimana kalau sama yang lain juga nggak masalah, cuman ya gimana kalau masalah kadang kan masih ada miss. Satu kamar sama Tony enggak? Enggak sih, enggak sama Tony. Cuman ya kalau komunikasi kan gampang aja gitu. Iya. Apalagi di lapangan kan tinggal kode-kode gimana gitu kan. Gitu. Jadi memang perjalanannya panjang banget ya sampai U18 ini U20 ini memang udah berapa tahun berarti main bola? Kelas 2. Kelas 2 SD itu dari berapa ya? Kelas 2 iya. Iya kayaknya. Pokoknya 2017 atau 18 gitu saya udah di Jakarta aja. 2017 kalau 2017 ya. 2017 tuh masih Luis Milla kayaknya. iya. Timnas senior ya. Nah, kalau sekarang ngelihat timnas senior gimana? Kalau Kalau Vigo saya sekarang ngeliat sebenarnya nggak usah timnas senior lah, ngelihat sepak bola Indonesia sekarang gimana nih ya? mungkin cukup berkembang sih menurut saya, cukup berkembang dari cara permainan juga, terus di Liga Indonesia juga udah ada VAR kan sekarang. VAR itu juga udah ya berarti menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia juga berkembang gitu kan. Yep. Ya menurut saya itu sih Indonesia lagi di jalan yang benar buat berkembang. Lagi di jalan yang benar. Berarti selama ini jalannya sesat. Dulu pas kamu belum lahir bro, wah ini masih ini kan apa bola kita ini aduh 2000 berapa tadi lahir tahun 2000? Saya 2006. 2006 tuh berapa ya 2006 tuh pas kelas iya itu lagi kacau-kacaunya tuh bola itu. Ada sepak bola gajah lah, ada ini lah, walah sepak bola semut lah atau tapi bola kita sekarang oke sih, apalagi ya timnasnya, ya semuanya elemen pendukungnya pun juga sudah sangat berpengaruh. Jadi ya supporternya juga ini, cuman memang sosial media memang sangat berpengaruh. Iya benar sih. Main IG juga ada IG-nya Vigo. Jangan lupa di follow IG-nya Vigo Dennis ya. Banyak cewek-cewek yang nge-DM atau enggak? Nggak tahu sih saya udah cek. Nggak pernah cek ya? Masa sih? Iya. Oke, mau tanya apa lagi ya? Ini udah. Kalau ada nggak pemain yang kira-kira jadi panutan? Panutan sih ngobrol sama main senior nggak pernah, jarang. Pernah nggak? Atau DM mungkin kayak yang minta atau dikasih tahu atau tiba-tiba pas Vigo main begitu habis main terus di DM gini loh harusnya kayak gitu. Enggak sih, mungkin. Nggak pernah. Kalau kayak gitu saya cuma ngelihat dari cara mereka bermain aja terus saya simpulin. Siapa? Mungkin dari Tom Hai. Oh karena posisinya sama, ya tengah. Oke, terus Saya ngelihat cara dia bermain tuh emang simple banget gitu. Karena saya lihat juga dia main cuman kayak butuh cuman 2-3 sentuhan aja. iya. Terus tapi dia banyak moving gitu kan. Ya kayak gitu. Itu ya emang seharusnya gelandang emang kayak gitu kan. Itu juga saya yang jadi bisa jadi apa ya? Pelajaran buat saya terus motivasi buat saya gitu. Terus kalau misal pelajaran dari itu mas, dari pemain itu apa ya? Mungkin dari habit mereka aja sih. Habit. Itu saya bukan tahu dari orangnya langsung, tapi saya dari siapa? Pemainnya ke Bang Armin kalau. Armin, iya tahu Armin. Ya itu dari Bang Armin saya sempat ngobrol-ngobrol juga kan sama Bang Armin sering sih ngobrol kayak saya sempat nanya-nanya gimana sih pemain Indonesia kayak gimana orangnya. Terus kayak dia bilang mereka tuh habitnya bagus gitu kan. Karena jadi mereka tuh biasanya setiap sebelum match. Jadi kalau misalnya matchnya sore atau malam kan, mereka paginya tuh aktivasi. Kayak mereka aktivasi. Mungkin mereka bisa kayak datang ke gym sendiri, terus kayak ya aktivasi aja mungkin stretching atau mereka pokoknya prepare buat malam lah kayak siapin badannya buat malam untuk stretching gitu-gitu. Oh itu berarti mereka sebelum match pun hari itu paginya? Iya. Mungkin yang teman-teman yang lain saya juga pasti ada yang kayak gitu, cuman ya itu juga habit yang udah mereka lakuin dari lama gitu loh. Jadi mereka konsisten lakuin itu. Juga bisa saya yang sebenarnya ya itu bagus juga sih dan bisa dicontohin. Ada lagi nggak info soal kayak pemain keturunan mungkin apa yang
habitnya yang beda, nggak apa mungkin orang yang nggak banyak tahu seperti itu, ada nggak? Saya Atau mungkin pola makannya dia, atau mungkin apa ya, pola istirahat dia. mungkin kalau pola istirahat ya mereka pasti tahu ya, mereka tuh pemain bola jadi Yap. jaga kondisinya kayak gimana mereka udah tahu. Jadi mungkin ya mereka tidur paling enggak ya 6 sampai 8 jam lah mereka tidur tuh pasti kayak gitu. Terus jaga kondisinya kayak gimana mereka udah tahu pasti. Itu sih yang saya ini juga cara istirahatnya, pola istirahatnya sama pola makannya sama pola hidupnya mereka. Pola hidupnya mereka, iya sih. Memang masih banyak ya pemain kita lah Indonesia gitu. Maksudnya kalau timnas sih masih mending ya. Timnas kan masih dikontrol, terus ada dokter dan lain-lain. Mungkin kalau yang pemain-pemain yang liga yang non timnas ini kadang-kadang kan makannya masih sembarangan gitu loh, yang nggak bisa dikontrol. Ya gimana ya, pecel lele enak bro, gimana? Sambelnya sambel Lamongan itu yang wah. Cuman kadang-kadang ya itu kalau main yang nggak bisa ngontrol pola makannya ya. Itu kan balik ke dirinya sendiri ya. Yes, betul. Cara Jadi mereka ngatur. tergantung diri kita Emang sendiri. beda-beda aja semua orang. Mungkin cara mereka kayak gitu, cara kita sendiri beda gitu mungkin. Kadang kalau makan, nah Vigo kalau mau main gitu makan pedes nggak? Ada yang pedes nggak? Nggak Enggak terlalu doyan. ada yang pedes. Kan ada tuh yang pengen kalau pas mau pertandingan tuh apa kopi ya kali, kopi mungkin itu ya. Kopi bukan merilekskan badan dia mungkin. Iya. Kan beda-beda cara. Ada yang harus makan pedes biar Iya. Mungkin biar ada juga sih. Ada juga gitu ya. Tapi Vigo nggak makan pedes. Enggak. Moncor yang ada nanti di tengah lapangan nanti malah nanti gitu ya. Pola makan ya gitulah. Susah gitu. Berarti ya cukup panjang juga ya perjalanan main bola Vigo ya. U16 waktu itu waktu itu kan rame. Yang apa? Coba netizen masih ingat nggak U16 rame kenapa tuh? Wah, lu kalau waktu itu di situ ya? Vigo waktu itu di era itu kan? Iya. Terus waktu itu pas kebetulan ada pembagian laptop dari Juragan 99 juga ada di situ juga. Saya ada. Iya, itu kan waktu itu rame. Iya. Nggak mau dibahas nih di sini. Itu sumpah itu rame banget loh waktu itu. Iya, saya juga kaget tuh. Waktu pas waktu nyorotnya itu kalian di mana? Kan itu waktu pembagian trofi kayaknya. Kalau saya itu waktu itu saya ada di paling belakang pokoknya. Belakang. Nggak tahu. Tapi kedengar nggak itu ngomong apa sih nggak tahu. Nggak tahu. Tahu ya paling setelahnya aja. Tiba-tiba rame ya di. Tiba-tiba rame aja. Rame-rame. Terus kesannya bukan kesannya sih. Ngelihat kayak gitu loh. Ini gimana tuh? Maksudnya gimana adalah ini kapan ngambilnya atau Iya, saya paling kayak gitu kapan? Kapan kok tiba-tiba rame? Emang ada yang ngomong kayak gitu, so kayak ya ternyata ya emang ada, terus saya ya udah aja gitu. Saya juga nggak tahu mau gimana. Iya emang nggak peduli juga ya. Waduh, itu ya itulah sepak bola dan itulah media sosial. Ya begitulah. Ngomong minum dulu Vigo. Ini kita minum dulu, nanti kalau nggak aus nanti. Ini kita minum G-Water. G-Water ini air artesian pertama di Indonesia. Ini apa namanya? Airnya ini nggak kembung. Enak sih ini. Enak ya. Cair sih soalnya. Enak nih G-Water. Thank you G-Water buat supportnya podcast hari ini. Kita bisa datengin Vigo, waduh ini beneran dari tahun lalu, berapa tahun yang lalu ya? Vigo, aduh bang sibuk banget, susah banget, jadwalnya penuh. Ini terdekat nanti eventnya apa? Oh TC. Iya, TC buat U20 persiapan U20. buat Piala Asia Kualifikasi 2025. Iya. 2025. Optimis lolos nggak bro? Harus lah, gila, nggak lolos ya. Targetnya pasti semua tim nggak lolos. Ya Targetnya apa kalau boleh tahu? Dari targetnya pasti ya lolos 8. Ya targetnya bisa masuk Piala Dunia. Targetnya Piala Dunia ya. Iya. Iya, karena kita ini Indonesia ini sudah levelnya bukan Asia, bukan ASEAN. Ah ini boleh sombong di sini boleh. Iya, Boleh sombong karena kalau cuman kayak Timor Leste, aduh, Malaysia,
kita levelnya udah Bahrain tuh Iya. Star Sikat nggak apa-apa Bahrain. Sikat aja. Besok sampai sini Bahrain botak itu botak. Kemarin lihat si botak Nonton. Nonton. ikut sebel juga sih. Nah, kalau posisi Vigo di situ apa yang dilakukan? Saya mungkin mengucap terus astagfirullah. Ya dikira dia ngajak ngobrol kalau itu karena kan ya memang bahasanya dia begitu. Iya sih, cuman ya pasti perasaan pemain-pemain kalau ada di Iya. situ ya pasti kesel dan ya nggak fair aja gitu. Ada obrolan di grup timnas gak yang bahas itu? Nggak ada sih. Atau yang jangan sampai ini kita nanti dikibulin juga. Tapi emang wasit Timur Tengah tuh emang Ya rata-rata kayak gitu sih. pernah nggak dapat match pas Toulon? Pas Ada nggak? turun enggak ada. Nggak ada? Pokoknya Eropa semua. Eropa semua ya. Emang wasit ini Timur Tengah sama tapi katanya kita dikibulin sih itu bang. Emang di Indonesia ini dikerjain. Cuman ya kita tinggal tunjukin aja nanti. Jadi targetnya lolos. Targetnya ya lolos Piala Dunia. Iyalah Piala Dunia yang tadinya tertunda. Iya U20 tuh kasihan banget. Duh itu gara-gara itu nggak lolos jadi nggak jadi Piala Dunia. Tapi malah justru Biasa rezeki yang iya kedua sih. parah. Karena sengsara membawa nikmat tuh gitu. Jadi eranya si Habis itu ya Marcelino dan kawan-kawan. ya Marcelino harusnya Piala Dunia kan Iya. nggak jadi ya eranya dia. Pas denger pertama gimana bro? Mungkin pertama Masih nggak percaya Masih, gitu ya? iya. Atau sudah kayak yang Piala Dunia nih harus siap-siap ini joget TikTok atau gimana gitu. ya pasti kalau pas pertama denger kita jadi tuan rumah Piala Dunia pasti kayak seneng dan ya motivasinya pasti setiap pemain pasti saya mau main di situ. Iya. Nah, itu juga yang saya lakuin ya. Yap. Saya tinggal tunjukin aja kalau bisa dipanggil TC kan. Saya alhamdulillah dipanggil TC waktu itu dipanggil buat dan masuk ke squad finalnya juga. Yes. Ya itu aja gimana caranya kita buat maksimal aja setiap match gitu. Ya sih emang ya Piala Dunia itu memang impian. Nah ini Iya. kita round 3 ini sudah mulai sudah mulai mendekati ke penentuan lolos nggak lolos ya. Cuman harapannya kalau untuk timnas senior gimana? Harapannya pasti Akan lolos nih nanti Pasti der Piala lolos. Dunia tiba-tiba. Terus Indonesia butuh pemain U18, U20. ya kalau memang rezeki saya dipanggil ya udah apa-apa. Saya juga pasti ya siap lah. Siap saingan sama Ivar? Siap. Ivar Jenner? Insyaallah. Siap. Ivar Gunawan? Enggak ya? Beda. Iya tiba-tiba kalau misalnya dipanggil gitu. Cuman memang tapi STY biasanya gitu bro. STY itu biasanya nggak semua senior tuh pasti ada diselipin tuh. Iya. Kayak Doni kan waktu itu dinaikin ke senior kan. Pasti ada berapa pemain pasti ada. Yang sekarang siapa ya? Yang sekarang yang di senior itu yang Hoki Caraka. Iya, Hoki Caraka. Hoki Caraka. Paling udah juga Marcelino juga termasuk. Marcelino ya. Pasti nanti akan ada era yang seperti itu dan kalian pasti yang U20 pasti akan ya, diselipin. pasti. Gitu. Vigo Dennis ini. Kiri ya? Kaki kiri ya? Saya kayak gitu. Iya, saya juga kiri bro. Mau kita saingan, kapan-kapan kita terpas boleh. Saya dulu main bola. Oh iya. Iya, karena cuman STY dulu belum lahir jadi nggak kepanggil. Ini obrolan apa sih? Apa ya mau nanya lagi ya? Terus ini persiapannya berapa lama sih? U20 itu sampai Ya sisa berapa bulan ya sampai pokoknya match 2025 tuh tanggal berapa? 2025 Februari Februari. awal. Sekarang udah ini mau Februari Desember sudah. Udah 4 bulan lagi dong. 4 bulan lagi ya, 4-5 bulan lagi lah. Di Cina. Di Cina mainnya. Ya, Piala Asia. Cina. Oh, di kota mana belum tahu? Belum tahu sih. Ya. Belum tahu. Itu berarti setiap bulan ada TC Iya, atau setiap bulan harusnya ada TC. Ini juga rencananya ada TC, kita ada TC di Jepang besok ini. di Jepang? Iya. Yang ini Yang bulan 20 ya benar. Yang bulan yang terdekat depan. ini atau bulan depan? Terdekat ini TC terdekat ini kita rencana mau ada TC di Jepang. Oh. Di Jepang ya. Iya, kemarin timnas putri juga di Jepang. Iya. Sempat di Jepang TC juga. Berarti nanti TC jangka panjang atau terusan sampai Piala Asianya atau Enggak, pasti ini sampai akhir November aja. akhir November? Nanti baru pas udah kumpul kita dijelasin
jadwal kita ke depannya sampai ke Piala Asia itu kayak gimana. Mungkin ya harusnya Desember harusnya ada TC lagi. Sudah ditusuk lagi. Emang buat persiapan tim juga kan. Iya. Gitu. Iya. Piala Asia ya. Target pribadi ada nggak kira-kira, Vigo? Target pribadi saya mungkin bisa apa ya kontribusi besar lah buat ya berusaha buat berkontribusi dalam tim aja itu aja sih. Sama bisa maksimal udah itu aja cukup. Yang penting buat tim bisa lolos Piala Dunia udah itu aja. Begitu. Iya. Nggak pengen jadi pemain terbaik atau mungkin Itu belakangan aja. Yang penting tim. tepuk tangan tuh Vigo. Ini benar-benar public speakingnya bagus ini karena kalau saya ditanya ada target kan ada pemain terbaik, top skor lah kayak gitu. Biar rame. Iya. Ngomong-ngomong apa namanya? Coach Indra deh. Coach Indra gimana kalau menurut Vigo untuk strateginya atau cara melatihnya atau mungkin cocok nggak dengan apa mungkin selama ini ada nggak yang tidak tersampaikan dengan baik ke pemain atau gimana? Coach Indra tuh orangnya tegas dan detail. Kalau detail orangnya. Dan setiap latihan tuh kan pasti ada aja kan kesalahan teknik kalau salah passing. Iya, itu mah pasti. Ada aja. Nah itu tuh jadi kalau misal ada kesalahan passing itu di detail banget Coach Indra. Jadi kayak harus diperbaikin banget. Jadi kalau misal tuh passingnya masih salah hari itu juga harus passing sampai benar gitu aja. Iya. Benar baru udah. Ada nggak waktu itu contoh main siapa? Aduh siapa ya? Itu udah ada si Tony kayaknya dia sempat. Tony ya berapa kali salah passing gue, Tony gue. Tapi dia Tony arek iku. secara individu dia menurut saya dia yang paling ini sih ngotot orangnya. Mainnya bagus juga. Soalnya Surabaya bro, arek Surabaya ngeyel. Surabaya nyel itu begitu loh. Cuman kadang-kadang lepas kontrol ini si Tony Firmansyah, woi Tony woi. Pas kontrol ya. Iya. Ya memang kalau untuk kesalahan ini human error biasa sih. Iya. Cuman kalau dari segi yang penting ini aja sih karena bola kita kan dulu gitu long, dari belakang long. Sekarang sudah mulai Sekarang pendek-pendek. filosofinya emang kan ya ball position gitu kan. Yes. Betul ya. Kalau bola sekarang memang build up. Mau nggak mau ya maksudnya harus mulai dari bawah gitu. Nah, kiper Positionnya. Kipernya kipernya siapa harus sih? Si ini ya. Ikram. Ikram. Ada Tovani, ada Tovani. kemarin pas kualifikasi ada Fitrah juga. Fitra. Ya kiper latihannya juga sama. Jadi dia latihan juga banyak kan pakai bola, pakai kaki. Pakai kaki. Iya, jadi dulu kan kiper pasti sendiri terus jadi sekarang enggak udah mereka latihannya udah banyak kan seringan pakai kaki. Jadi cara mereka keluar dari pressing kalau misal di press gitu, cara mereka keluarnya gimana, terus passingnya kemana, terus posisian diri dia di mana gitu. Bola sekarang udah berkembang sih ya. Iya. Apalagi usia-usia yang junior ini memang keren sih. Banyak orang yang nggak tahu bagaimana di tim junior itu seperti apa, kemudian gimana untuk menjaga pola makannya mungkin atau apa. Jadi sekarang sudah pada tahu nih. Ya Lumayan lah, iya. Kita dapat bocoran dari Vigo. Apa ya? Kita bisa korek-korek apa nih yang kira-kira yang tidak netizen pada nggak tahu ini? Kalau orang-orangnya sendiri ini nggak sih? Apa namanya? Ya sering pada bercanda itu nggak sih? Waktu TC. Wah sering. Sosmed gitu atau yang lebih tapi boleh main sosmed ya? Enggak sih. Nggak boleh main sosmed. Oh boleh aja itu ya kesadaran masing-masing aja sih. Tapi tidak ada. Kalau Coach Nova kan bener-bener yang Nggak ada kontrol. kamu buka IG ketahuan. Ya kalau Coach Nova kan 16 sih kayak gitu. Iya. Saya juga pas Coach Bima juga kayak gitu pas 16. Oh gitu. Sempat dibatasin gitu. Oh. Ya, jadi kontrol lah gitu. Cuman kalau sekarang udah 20 kan maksudnya udah mulai jenjangnya kan udah dewasa kan Ya, udah pada pasti gede. udah pada ngerti lah gimana sih gitu. Ya kalau paling anak-anak yang 20 sekarang paling bercandanya secara langsung aja sih kayak ya bercanda bareng-bareng semuanya gitu. Ada ini nggak bukan perbedaan kayak yang gap-gapan gitu sama pemain keturunan nggak ada. 20 ini nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, benar nggak ada.
Nah kalau emang masalahnya waktu itu sempat kayak kalau misal apa ya? Jadi kita apa-apa tuh semuanya harus bareng-bareng juga kan. Kayak Oh, gitu. kalau makan juga semuanya bareng-bareng. Kalau misal satu belum datang kita tunggu dulu, habis itu baru mulai lagi gitu. Ya, apa-apa kalau masalah giveaway nggak ada sih di 20. Nggak ada. Sama pelatih juga nggak ada. Sama Atau pelatih mungkin nggak ada. Kadang pelatih juga sering ikut bercandaan gitu. nggak ada. Siapa pelatih yang sering bercanda? Coach Eko. Nah, Oh, Coach Eko, iya. Coach Eko Coach itu. Bima juga. Coach Bima itu juga kocak ya. Sebenarnya Coach Bima. Coach Inda juga kadang-kadang juga ikut juga. Sama Coach Hari, semuanya pelatih. Semuanya. Cuman memang mungkin ada porsinya ya. Iya, Di iya, lapangan, di lapangan. Di lapangan kalau di luar ya nggak apa-apa. Iya, iya. U20. Nggak sabar nih biar Piala Asia. Lebih bergengsi, lebih apa namanya? Lebih karena kan kualitas kita ya itu tadi lah. Kita tadi kelasnya udah Timor Leste gitu nggak? Brunei. Sekarang kita Jepang. Itu mau TC ke Jepang. Besok pasti uji coba sama Jepang kali ya? Pasti sih. Pasti. Dari antara dari timnas Jepangnya atau klub-klub divisi Klub-klub sana kan lain gitu ya. Jepang. Oke, Vigo ada pesan dan kesan untuk netizen kira-kira? Pesan-kesannya apa ya? Pernah kena bully nggak? Tak ngomong ntar lu. Pernah kena bully nggak? Nggak ada ya? Nggak tahu ya itu bully atau apa sih. Atau Paling mungkin cuma kritikan kayak gitu. masukan gitu sih. Iya. Kayak Pernah apa? Komen di komen apa? waktu itu saya pernah baca satu kayak Satu itu paling akun fake doang itu. tahu ya. Pokoknya dia Komen apa pernah dia? Kayak apa ya? Bermain lebih simpel gitu kan ya. Iya. Ya, intinya itu. Iya. Bermain lebih simpel dan cara tapi cara dia ngetik juga nggak langsung kayak ngejudge banget itu. Dia kayak bener-bener ngasih tahu dan saya ambil kayak oh ya benar itu gitu. Kalau bacain komen netizen gitu, gimana responmu? Atau yang diambil hati kah? Atau terus kayak gini? Atau bener-bener pure kalau mau habis match? Gimana kalau seorang Vigo sendiri Kalau gimana? saya habis match saya benar-benar udah kalau udah selesai ya udah. Maksudnya nggak baca-baca komen atau apalah gitu. Oh gitu, nggak terlalu Kalau misal emang kebaca, ya pasti itu ya udah saya kalau misal itu bermanfaat buat saya ya saya ambil kalau enggak ya udah. Oh gitu, masa bodoh. Nah tuh netizen jangan asal ceplak aja, asal mencet jempol aja. Kadang-kadang kan kita begitu. Netizen kita itu kan gitu kadang mainnya ini meleset dikit langsung wow nyerang itu. Sekarang ada undang-undang ITE kan. Nah itu bahaya tuh kalau asal ceplak bisa kena UU ITE. Udahlah tadi banyak yang kita bahas. Sepertinya ini kan nggak akan kelar kalau misalnya kita mau bahas yang lain-lain. Sebenarnya saya mau bahas yang tadi tuh, yang lokal pret. Cuman nanti rame lagi, bahaya lagi ya kan. Masalahnya eranya dia. Waktu itu ada dia sendiri kan. Tadi saya pelajarin waktu materi tadi. Oh Vigo ini dulu pas waktu di U16 itu. Ternyata. Dulu fotomu masih cupu banget bro. Ya, beda banget. Sekarang udah makan. Nge-gym terus tiap hari ya? Iya. Ya, ada nge-gym juga. Nge-gym ya. Ya sudah, oke. Vigo thank you banget sudah datang di podcast Si Paling Timnas. Episode kali ini aduh, sebenarnya mau ngobrolin yang macam-macam tadi cuman nggak kelar-kelar waktunya nanti nggak kayak ini. Sukses terus ya Vigo. Amin, makasih. Sampai ketemu di Lain waktu. enggak di Piala Dunia dong. Wih, amin dong. Amin. Sampai ketemu semoga nanti timnas U20 bisa sukses. Amin. Coach Indra, nanti salam buat Coach Indra dan buat semua teman-teman yang bakal berjuang nanti. Terus jangan ngendor ya kan. Anak muda sekarang ini biasanya lebih ini sekarang nggak kayak yang timnas U23 zaman dulu. Kalau sekarang pasti lebih inilah dari pola makan, pola hidup dan pola ini. Kan juga pengetahuannya udah lumayan tentang Iya. pola makan ya, macam. Ya gitu. Semoga bisa lanjut ke U23 Amin. senior ya kan. Masih panjang bro, 18 tahun. Iya, ini U12 sama 16 Iya. juga masih kayak pengembangan mau ke sana gitu. Yo, siap kan dipanggil timnas senior Pak? Siap. Good luck terus Vigo. Makasih, Mas. Thank you banget Thank you. sudah datang di podcast. Oke. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih buat sponsor kita hari ini Jiwater Air Artesian pertama di Indonesia. Terima kasih dan terima kasih juga untuk Vigo sudah datang. Jangan lupa untuk
subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial kalian. Jangan lupa di follow IG-nya Vigo Denis. Ya, IG-nya Vigo Denis. Ada TikTok juga? TikTok. TikTok? Ada. Enggak ada. Foto-foto aja. Oh, iya. Pokoknya jangan lupa di follow. Jangan lupa support terus sepak bola Indonesia. Kita tutup hari ini. Thank you semuanya. Thank you. Ya.